warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba' Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang, taufik dan pertolongannya Allah kumpulkan lagi kita kembali di majelis ilmu ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, mengingat banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana tidak merasakan nikmat yang sama seperti kita pada malam hari ini, yaitu lezatnya nikmat menuntut ilmu. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk istiqomah, memberkahi waktu-waktu kita, dan tentu saja menolong agar ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa kita amalkan. Hari ini kajian rutin tematik As-Sabiqunal Awalun bersama Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani, Hafizallah, mengambil judul Buah dari Rasa Takut kepada Allah. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya-jawab, tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Sebelum kajian dimulai, tak lupa Ana mengingatkan diri Ana pribadi dan Antuna semua untuk selalu meluruskan niat hanya kepada Allah, untuk mengangkat kebodohan diri dan orang-orang sekitar kita. Baiklah, kepada Al-Ustadz Rozali, tafadol untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Tafadol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummahat wa talibat rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Kita mulai kajian malam ini dengan membahas satu tema, yakni buah dari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ummahat wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di antara makom tertinggi di kalangan orang-orang soleh adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana rasa takut kepada Allah itu akan mendatangkan ampunan dan pahala yang besar di sisinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka, Rabb yang tidak mereka lihat, ya, yang gaib, maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar, ya. Ummahat rahimakunallah, dahulu ada seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya harta benda yang melimpah, ya, dan dia juga dikaruniai anak-anak yang banyak, ya. Pada budaya di masa lampau, ya, selain harta, maka
anugerah anak-anak itu merupakan bahagian dari ukuran eh, keunggulan, kesuksesan dan eh, keberuntungan seseorang ya. Jadi orang ini dia diberikan harta yang melimpah sekaligus dia dikaruniai anak-anak yang banyak ya. Namun dia adalah seorang yang kehidupannya selalu tenggelam di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan eh, dia merasa tidak menyimpan kebaikan sedikit pun ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika eh, kematian menjelang ya, dia merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, ia pun teringat dengan kejahatan-kejahatannya itu. Dia tersadar dan dia merasa sangat takut ya, dengan resiko apa yang telah dia lakukan ya. Terbayanglah olehnya ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lelaki ini tahu bahwa ia tidak akan selamat dari ancaman siksa tersebut ya. Maka ia pun tidak menemukan cara ya, kecuali dia berpikir bahwa kalau dia mati, dia jasadnya harus dibakar. Karena dia tidak menemukan cara lain ya untuk bisa lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dengan kebodohannya berpikir bahwa kalau dia mati, kemudian jasadnya dibakar, habis, kemudian abunya dibuang ke sana kemari, maka kemungkinan dia tidak akan bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan lagi menjadi seorang manusia yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan jahatnya. Maka ia pun mengatakan kepada anak-anaknya ya, di saat akhir-akhir kehidupannya, ia mengatakan, anak-anakku, jika ayah meninggal, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, lalu nyalakanlah api, kemudian bakarlah ayah. Setelah ayah menjadi arang, tumbuklah tulang-tulang ayah ya, sampai halus menjadi abu. Nah, ketika siang saat angin berhembus kencang, maka buanglah sebagian abu ayah dan sebahagiannya taburlah ke laut. Demi Allah, ayah kalian ini adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Sedangkan dosa-dosaku terlalu banyak. Jika Allah bisa menangkap ayah ini, maka niscaya ayah akan merasakan siksa Allah yang tidak Allah berikan kepada seorang pun di muka bumi ini. Bahkan dalam riwayat yang lain ya, ayahnya mengancam anak-anaknya ya, jika mereka tidak mau melaksanakan wasiat ayahnya ini, maka dia mengatakan, atau ayah akan batalkan ya peninggalan ayah ini untuk warisan kalian, tapi ayah akan berikan kepada yang lain. Kemudian Ummahat wa Tholibat, di dalam riwayat yang lain ya, disebutkan bahwa kemudian setelah lelaki ini meninggal dan wasiatnya dilaksanakan oleh anak-anaknya, maka Allah di waktu ketika hari pembangkitan memerintahkan kepada daratan ya, untuk mengumpulkan semua yang ada ya terkait dengan bahagian dari tubuh lelaki ini. Begitu juga Allah memerintahkan kepada lautan ya, agar mengumpulkan semua yang ada pada laut
Allah pun berfirman, jadilah si fulan. Maka tiba-tiba lelaki itu pun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya. Kemudian Allah bertanya kepadanya ya, tentang sebab mengapa ia memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan hal tersebut, yakni membakar jasadnya ya, membakar jasadnya. Bahkan ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang diperintahkan ya, bahkan sesuatu yang dilarang. Maka lelaki itu pun menjawab, karena aku takut kepadamu ya Allah. Lantas ya, Ummahat, Allah pun mengampuni ya, dosa-dosa dan kesalahan lelaki ini. Ya. Bahkan Allah memaafkan kebodohan lelaki ini ya, di mana ia pikir bahwa Allah itu tidak berkuasa ya. Allah tidak bisa mengembalikannya lagi setelah ia mati ya. Dari kisah ini, Ummahat wa Tholibat, ya, kisah yang diriwayatkan dalam beberapa versi ya, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dan tertuang dalam Sahih mereka ya. Di dalam kisah di atas kita bisa memetik faedah ya, bahwa seorang yang bodoh dan jahat sekalipun ya, namun ia menyadari keburukan dirinya, lalu tumbuhlah rasa takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan Allah mengampuni kejahatan dan kesalahan-kesalahannya. Ini menunjukkan ya, kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah merupakan ibadah yang besar ya, dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa bayangkan seorang yang asalnya dia adalah durhaka, kemudian dia bodoh, pun bisa karena rasa takutnya Allah bisa mengampuni kesalahan-kesalahannya yang begitu banyak ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi rasa takut itu adalah rasa takut yang dimiliki oleh hamba Allah yang solih ya, hamba Allah yang baik. Ya. Faedah lainnya adalah bahwa dalam kisah ini kita memetik faedah tidak boleh seseorang ya, mengkafirkan atau memastikan saudaranya yang meninggal ya, karena dosa-dosa yang ia lakukan dan dia belum sempat bertobat sebelum dia meninggal, dengan mengatakan bahwa dia pasti penghuni neraka ya. Karena keadaan seorang mukmin yang meninggal dia sebelum bertobat hingga kematiannya, maka nasibnya itu ada pada berada di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika Allah berkehendak, maka dia bisa saja diampuni ya. Dan jika Allah berkehendak juga, maka dia bisa saja disiksa ya. Allah yang menetapkan keadaan demikian. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha ya. Allah bisa mengampuni untuk orang-orang yang dia kehendaki, dan Allah bisa menyiksa buat orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Lalu Ummahat wa Tholibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara upaya menumbuhkan rasa takut pada Allah itu adalah dengan mengetahui bagaimana ancaman-ancaman dari siksa yang Allah sebutkan ya, di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang banyak. Ya. Ini yang sering terjadi pada kehidupan orang-orang yang soleh di masa salaf ya, dan tentunya orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Ya. Seperti yang terjadi ya, di antara
kisah dari rasa takut yang dimiliki orang-orang soleh itu adalah yang terjadi pada diri Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, di mana di satu malam Abdurrahman bin Auf dihidangkan padanya makanan, ya, di mana waktu siangnya Abdurrahman bin Auf menjalankan puasa. Maka saat makanan dihidangkan di hadapannya, Abdurrahman bin Auf sedang murojaah, dan murojaahnya itu pada bacaan inna ladaina angkalau wa jahima, ya. Sesungguhnya di sisi kami, kata Allah, ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima, dan ada makanan-makanan yang menyumbat kerongkongan serta siksa yang pedih. Pada bacaan ini, ya, yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, setelah membaca ayat ini beliau pun menangis, ya. Menangis, ya, terus-menerus, ya, hingga makan malamnya tidak jadi disantap, dan sampai akhirnya makan malamnya pun dibereskan. Di mana beliau begitu takut, ya, dan tak kuasa membayangkan dahsyatnya siksa neraka, dan dia membayangkan seandainya dia dilemparkan ke dalam neraka itu. Padahal umahat kita mengetahui Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang Rasulullah memberikan jaminan di antara 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Ini apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau rasa takut terhadap siksanya justru sering dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang mulia, orang-orang bertakwa, orang-orang yang rajin ibadah, yang hatinya bersih, ya. Yang hatinya bersih. Karena memang ini sejalan dengan kebersihan hatinya, ya. Maka orang-orang yang menangis, yang khawatir terhadap nasibnya, itu justru sering menimpa, ya, orang-orang yang memahami akan besarnya penderitaan bagi orang-orang yang celaka, ya. Dan ini tidak sebaliknya, bahwa orang-orang yang hatinya kotor, ya, hatinya mati, ya, banyak melakukan maksiat, ya, tidak memahami syariat, ini orang-orang yang hampir-hampir mereka tidak paham, ya, tentang bahaya yang ada di hadapan mereka, ya. Bagaimana mereka mau menangisi sesuatu yang mereka nggak paham. Oleh karenanya, riwayat yang kita sebutkan di atas tadi, ini adalah sesuatu yang juga jarang terjadi, ya, di mana seorang yang kelihatannya bejat, ya, jahat, padahal Allah memberikan kepadanya kelimpahan harta dan banyaknya anak, tetapi di ujung-ujung kehidupannya justru rasa takut itu menghampirinya, ya, sehingga dia membuat wasiat yang tidak lazim, ya, tidak lazim. Oleh karenanya umahat, kita tidak pernah temukan, ya, biografi orang-orang yang soleh nan mulia itu yang dia merasa dirinya mulia dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak pernah, ya. Jadi di antara ciri orang yang mulia adalah orang yang tidak merasa dirinya mulia dan tidak merasa dirinya aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita bisa memahami bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, yang dia selalu menangis, ya, tatkala ia melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menangis, ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan Abu Bakar jadi imam, ya, karena Abu Bakar kalau sholat pasti menangis, ya. Sementara kita tahu banyak orang-orang kerdil yang justru banyak menghayal di dalam sholatnya, ya, hingga selalu lupa bacaan dan lupa jumlah rakaatnya. Kenapa? Ya, karena tidak mencukupi, ya,
jiwanya itu untuk meresapi makna sholat. Atau kita juga terpukau dengan sosok mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Manakala ia selalu menangis ketika dia berada di sisi kuburan. Karena ia memahami ya, bahwa kuburan itu adalah fase pertama dari fase-fase kehidupan akhirat. Padahal ummahat kita lihat ya, kebanyakan orang ketika berada di sisi kuburan, ya, mereka tidak merasakan apa-apa. Ya. Bahkan sebagian malah berselfie ria, ngobrol dan berselfie ria di area perkuburan. Oleh karenanya, ummahat wa tholibat rahimakumullah, di bahasan kita pada malam hari ini, tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita diberikan hati yang hidup, ya, hati yang sadar dan selalu merasa takut dari makar Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hakikatnya ilmu itu adalah khosyah ya. Ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka seorang yang semakin tinggi ilmunya tetapi rasa takutnya semakin dangkal, ini menunjukkan bahwa ilmunya tidak memberikan faedah pada dirinya. Ini harus dikhawatiri oleh setiap kita ya. Bukan berarti seorang yang banyak belajar agama, banyak menguasai banyak masalah, tetapi ilmunya tidak menyebabkan ia semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan ada yang salah pada dirinya ya. Ada yang salah pada dirinya. Mungkin saja dia belajar ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dilingkupi atau dibingkai dengan keikhlasan, atau karena perkara-perkara lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hati yang takut. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz, barakallahu fiik atas penjabaran materinya pada malam hari ini. Baiklah, akhwati fillah, tafadolna untuk bertanya, bisa raise hand, bisa juga untuk ditulis di kolom chat. Baiklah, Ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk terlebih dahulu, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila kita belum bisa meninggalkan dosa-dosa kecil, seperti menyia-nyiakan waktu dengan duduk berlama-lama menonton televisi, apa itu termasuk tidak takutnya kita kepada Allah? Minta nasihatnya Ustadz untuk tidak menyia-nyiakan waktu luang. Jazakallah khair Ustadz. Iya, rasa takut kepada Allah maupun rasa kurang takut kepada Allah itu tentu levelnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Sesuatu yang disebutkan tadi ya, banyaknya menyia-nyiakan waktu itu adalah bagian dari berkurangnya sisi kebaikan seseorang dalam Islam ya. Karena Nabi SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yu'ni, bahwa di antara ciri-ciri baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Makna tidak berguna atau tidak bermanfaat itu adalah seseorang harus memastikan bahwa yang dia kerjakan dalam waktu-waktunya itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya, baik dunia maupun akhiratnya. Ya. Kalaupun dia kerjakan urusan dunia, maka dunia itu bisa ditarik ke ruang lingkup ibadah sehingga dia masuk dalam timbangan amal. Ya, dalam timbangan amal. Tentu kita kalau ditanya lebih banyak mana aktivitas dunia atau aktivitas akhirat dalam kehidupan kesehari-hari, tentunya lebih banyak kita ngurusi dunia.
ya daripada akhirat. Siapa di antara kita yang sanggup sholat 2000 rakaat sehari? Ya, tentu tidak. Kita banyak ngurusin dunia ya. Sementara urusan akhirat itu sedikit yang kita kerjakan. Tetapi orang-orang yang hatinya sadar itu, ya, dia urusan dunia yang dia kerjakan pun selalu ia tarik ke dalam urusan akhirat, yakni dengan cara menghadirkan hati ya dan meniatkan apa yang dia kerjakan itu untuk urusan akhirat. Ya, kita sudah pernah bahas ini. Ya, misalnya seorang yang makan, dia meniatkan makannya itu untuk menyehatkan tubuhnya supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tidurnya, olahraganya, ataupun kerjanya. Ya, kerjanya mencari nafkah, maka dia niatkan untuk eh, memberikan nafkah sebagai kewajibannya kepada keluarganya, ya untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, ya, untuk bersedekah sebagiannya dan seterusnya. Jadi semua dia tarik kepada urusan akhirat. Maka seseorang yang dia menyadari bahwa di bagian dari waktu-waktu kehidupannya itu banyak dia pakai untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaat, ini adalah langkah awal atau fase awal di mana dia bisa membenahi dirinya ya untuk mengurangi perkara-perkara yang tidak berguna. Karena sesungguhnya eh, kebaikan dan perubahan itu dimulai dari kesadaran ya, kesadaran. Bukankah tadi orang tadi mengapa dia punya wasiat seperti itu kan dia sadar bahwa ternyata dia itu orang yang eh, jahat gitu. Dia menyadari dirinya itu orang jahat dan di akhir-akhir kematiannya pun dia masih tertolong dengan dan kesadarannya itu ya sampai Allah mengampuni dirinya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana aturan seorang muslimah dalam membaca Al-Quran di rumah? Apakah harus memakai hijab lengkap walaupun di dalam rumah, Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Eh, iya, hukum asalnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk dalam hal ini dalam baca Al-Qur'an hukum asalnya eh, boleh dalam keadaan tidak menutup aurat ya. Boleh dalam keadaan tidak menutup aurat. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, mereka ciri-ciri ulul albab, orang-orang yang berakal, yang cerdas itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah ya, maksudnya mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Artinya dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan tidak mungkin seseorang itu selalu tutup aurat. Ya. Sebagaimana kita tidur ya, tentu kita tidak tutup aurat secara sempurna ya. Tidak tutup aurat, kemudian di situ kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tidur, kemudian kita membaca beberapa surah pendek ya, 3 kul, membaca ayat kursi, bertasbih ya, bertahlil dan bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang disyariatkan di mana keadaan kita tidak sedang tutup aurat. Namun manakala seorang yang sedang membaca Al-Qur'an ya, seorang muslimah baca Al-Qur'an, dia mau tutup aurat secara sempurna, maka ini kondisi yang tentunya lebih baik ya. Sebagaimana adab seperti ini ditunjukkan oleh para salaf ya, seperti Imam Bukhari rahimahullah taala di mana beliau eh, ketika ingin memulai membuka buku hadis atau menuliskan hadis maka beliau berwudu ya, berwudu terlebih dahulu bahkan sholat 2 rakaat sebelum dia mulai menulis hadis ya demi untuk pengagungan kepada eh, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya orang itu tidak bersuci terlebih dahulu atau tidak tutup aurat terlebih dahulu, tidak dibebani dosa ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya tinggal di luar negeri.
yang mana di negara itu membolehkan menanam tanaman ganja. Banyak sekali produk dari tanaman tersebut yang dijadikan bahan-bahan sehari-hari, dari mulai bahan makanan sampai ke bahan minyak pijat dan balsem. Bolehkah kita memakai minyak-minyak Bolehkah kita memakai minyak-minyak yang terbuat dari bahan itu, Ustadz? Karena beberapa orang berpendapat boleh karena tidak dimakan. Jazakallah khair, Ustadz. Iya. Eh, Sesuatu yang haram dikonsumsi ya, memang tidak eh, tidak harus atau tidak lazim dia haram untuk dipakai ya. Sebagaimana kaidah mengatakan bahwa la dororo wala diror ya. Tidak boleh membuat sesuatu yang bahaya dan membahayakan diri. Wala tuhliku biaidikum ilat tahluka, dan jangan jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Maka seseorang yang memahami kaidah ini tentu termasuk di dalamnya adalah perkara di mana dia tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang membahayakan untuk tubuhnya, ya, seperti orang makan sabun, ya, orang makan cairan pencuci piring, ya, minum cairan pencuci piring, ya, atau orang makan kaca, ya, gelas, ya, maka ini tidak boleh. Tetapi barang-barang yang membahayakan untuk tubuh ketika dikonsumsi bukan berarti tidak boleh dipakai, ya, yang bukan dikonsumsi. Ya, misalnya orang mandi pakai sabun, ya boleh. Yang dilarang adalah mengkonsumsinya. Oleh karenanya barang-barang yang haram dikonsumsi belum tentu dia juga najis ya. Seperti daun-daun yang berduri atau termasuk daun ganja yang disebutkan ya, maka sebagian ulama mengatakan maka perkara ini adalah perkara yang masuk kategori mubah ya, masuk kategori mubah ya. Sama halnya dengan alkohol untuk membersihkan luka ya. Alkohol membersihkan luka, alkohol tidak bernajis ya. Maka membersihkan luka dengan alkohol diperbolehkan ya. Apa alasan alkohol tidak bernajis ya? Dalilnya jelas bahwa ketika turun ayat yang mengharamkan khamar, maka orang-orang yang terbiasa dengan minuman khamar ya, saat itu membuang khamarnya di jalanan sehingga kota Madinah itu nyaris banjir dengan khamar ya. Dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan jalanan dari khamar-khamar itu ya, sebagaimana Rasulullah pernah memerintahkan untuk membersihkan bekas air kencingnya orang Badui yang mengencingi pojok masjid ya. Ini menunjukkan bahwa khamar itu tidak najis ya. Khamar di terpijak kaki juga tidak mengapa dipakai untuk sholat ya, langsung sholat karena dia bukan najis ya. Demikian juga daun ganja itu dia tidak najis ya, haram dikonsumsi tapi boleh dipakai untuk perkara lainnya yang bukan dikonsumsi. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang suka sering pasang status di medsos berfoto bareng perempuan-perempuan teman kerja saat sedang tugas kantor? Sudah ditegur agar menjaga jarak, tidak berfoto atau menempel dengan yang bukan mahram. Tidak pasang foto seperti itu di media sosial, tapi masih begitu terus Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair atas jawabannya. Iya. Kalau yang bertanya ini istrinya ya, dari di antara saudara kita ya yang menjadi suami,
seperti itu, maka kita bisa ikut merasakan betapa perihnya hatinya ya, di mana ini adalah bahagian dari kurangnya rasa malu ya. Kurangnya rasa malu ya, bagaimana seseorang memposting foto-foto dia bersama orang lain ya, lawan jenis yang bukan mahramnya ya. Tentu eh, tidak tidak layak untuk dipandang dari atau ditimbang dari sisi manapun ya. Namun jika kita mengharapkan ada perubahan darinya ya, maka hendaklah dilakukan dengan hati-hati ya. Apalagi kalau yang mau tegur ini istri kepada suami ya. Seperti yang sering kita bahas ya. Seorang lelaki di rumah tangga itu dia pemimpin, maka sisi keegoisannya itu eh, selalu lebih dominan ya di dalam rumah tangga, walaupun kondisi dia salah. Maka bersabarlah, terus melakukan pendekatan sampai di waktu-waktu yang tepat ya untuk bisa diajak bicara. Katakan apa, kita kan malu ya, bahwa bagaimana keluarga kita malu karena eh, posting-postingan foto seperti tidak layak, yang tidak layak. Apakah rasa malu ini nggak patut dipertahankan dalam satu rumah tangga ya? Pada perkara yang memang tidak layak. Mungkin bagi kalangan awam ini sesuatu yang biasa saja ya, berputur ria dengan lawan jenis ya, teman kerja. Tapi dari sisi timbangan agama ini sangat tidak patut ya, tidak patut. Oleh karenanya teruslah berusaha untuk eh, berbuat baik ya pada suami ya, dan cari waktu yang tepat untuk bisa menyampaikan ini secara baik, secara santun ya. Sentuhlah perasaannya ya, hatinya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadanya ya, dan bisa merubah keadaannya menjadi lebih baik. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan Ustadz izin bertanya mengenai sholat syuruk. Bagaimana hukumnya mengerjakan sholat syuruk yang dikerjakan setiap hari? Eh, Sholat syuruk ya, sebagian ulama menyebutkan ini adalah sholat duha di pangkal waktu ya. Bahwa yang disebut syuruk ya maksudnya itu awal waktu sholat duha. Tapi dalam riwayat yang khusus ya, orang yang sholat syuruk setelah dia sebentar beritikaf, dalam artian dia berzikir setelah dia sholat subuh, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Tidak masalah apakah dia melalui zikir dahulu setelah subuh atau tidak, dia melakukan sholat syuruk ya. Kalau dia melakukan sholat syuruk tanpa berzikir dulu, tanpa berhenti dia berzikir setelah sholat subuh ya sampai datangnya waktu terbit fajar, maka ini disebut dia sedang melakukan sholat duha di pangkal waktu ya. Dan ini tidak menyalahi sisi pendalilan insya Allah. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Bismillah, Ustadz, Ana izin bertanya, afwan di luar tema. Apa itu sedekah subuh, Ustadz? Terus bila kita bersedekah di luar waktu subuh, itu bagaimana, Ustadz? Apakah lebih baik sedekah subuh? Jazakallah khair, Ustadz. Ya, Allahu a'lam. Saya nggak pernah dengar istilah sedekah subuh ya, kalau dilihat dari timbangan pendalilannya. Hanya saja memang eh, kebanyakan orang eh, menganjurkan untuk sedekah subuh itu karena dikaitkan dengan hadis di mana anjuran untuk orang-orang berimpak, karena ada malaikat pagi yang setiap pagi dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, eh, limpahkanlah dan suburkanlah harta orang-orang yang berimpak di pagi ini dan hancurkanlah orang-orang yang tidak mau berimpak di pagi ini. Tetapi kata para ulama ya,
eh, hadis ini sifatnya umum ya, sifatnya umum, sugesti kepada orang-orang untuk rajin bersedekah ya. Tapi tentunya tidak dimaksudkan secara khusus bahwa yang dimaksud sedekah itu mesti subuh-subuh ya, mesti subuh-subuh. Walaupun eh, tentunya seorang yang bersegera di dalam kebaikan itu adalah kebaikan. Tetapi kalau kita katakan ada sedekah subuh, maka tidak ada sisi pendalilan yang tegas terkait dengan itu ya. Maka kalaupun kita bersedekah di waktu subuh atau waktu pagi, jangan dikaitkan dengan i'tiqad atau keyakinan bahwa memang sedekah itu harus subuh-subuh ya. Waktu subuh, waktu malam, waktu kapan saja terserah. Ya, tidak masalah yang namanya sedekah. Ya, buktinya eh, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yakni cucunya Ali bin Abi Thalib, ya beliau juga bersedekah setiap malam, ya tidak sedekah setiap subuh, di mana beliau mengangkati makanan-makanan dan diletakkan di depan-depan rumah-rumah orang miskin, ya sampai beliau wafat, ya, dan tidak ada yang tahu. Dan itu beliau lakukan di waktu malam, ya, di waktu malam. Jadi tidak ada secara khusus dalil yang menjelaskan tentang sedekah subuh. Ya. Allah alam. Nah, Ustadz, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, jika seorang berbuat maksiat dikala dia sendiri, itu dosanya sangat besar. Apakah jika dia beribadah di saat dia sendiri pun pahalanya sangat besar? Dan berbeda dari yang biasanya, walaupun misalnya itu amalan biasa seperti membaca Al-Quran? Jazakallah khair, Ustadz. Iya, ini terkait dengan masalah amalan hati ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak ya, rahimahullah taala ya. Eh, Rubba amalin sogir ya, tu'azzimuhu an-niyah ya, bahwa bisa saja satu amalan itu asalnya adalah amalan yang kecil, tetapi amalan itu menjadi besar karena dibesarkan dengan niatnya. Seseorang yang beramal soleh ya, saat dia sendiri yang tentunya dibungkus dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang dibingkai dengan keikhlasan, semakin besar keikhlasannya, semakin besar juga pahalanya. Inilah yang namanya amalan hati. Inilah yang membedakan para salaf dengan kita ya. Mungkin dalam sisi amalan bisa saja bentuknya sama, ya, volumenya sama, tetapi amalan mereka dibungkus dengan amalan hati yang luar biasa, keikhlasan mereka yang luar biasa, pengagungan mereka kepada Robnya yang menilai dan memberikan pahala itu luar biasa dibandingkan kita, sehingga amalan-amalan mereka pun menjadi besar. Ya. Tentu ini tidak, tentu ini juga berkorelasi dan seimbang ya dengan seseorang yang mengerjakan keburukan dikala sendiri. Ya. Maka memahami ini dan menyadari akan hal ini akan membuat seseorang berusaha untuk keluar dari kebiasaan tersebut. Ya. Dia berusaha untuk dikala sendiri bisa eh, mengerjakan perkara yang eh, membuat dirinya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena seorang yang sendiri memang ada pilihan baginya apakah dia mau mengikuti ajakan syaitan untuk bermaksiat atau dia tertarik dengan ajakan malaikat untuk beramal soleh. Maka manfaatkanlah waktu-waktu sendiri untuk mengingat Allah. Sesungguhnya tidak mungkin terjadi dua perkara ya. Kemaksiatan dan ketaatan itu selalu berbanding terbalik ya. Seseorang yang disibukkan dengan ketaatan, ya, kebaikan, maka luputlah dia dari kejahatan. Sebaliknya orang yang disibukkan selalu dengan kejahatan, ya, dengan dosa-dosa, maka luputlah bagi dia setiap kebaikan. Nah, Jazakallah khair, Ustadz.
Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ada hukum yang mengatakan tidak boleh memperjualbelikan binatang. Saya ingin memelihara kucing Persia, tetapi tidak ada cara mendapatkannya kecuali membeli. Apakah diperbolehkan membeli binatang untuk dipelihara bukan niat untuk memperjualbelikannya kembali atau berdagang? Jazakallah khair, Ustadz. Ya, tentunya yang dimaksud binatang di sini bukan semua binatang ya. Ada binatang secara umum, ada yang boleh diperjualbelikan, tapi ada eh, hewan-hewan yang dilarang diperjualbelikan ya, termasuk diantaranya adalah kucing ya. Oleh karenanya, tentunya keinginan memelihara kucing tidak menjadi tidak bisa melegalkan ya, larangan untuk berjual beli kucing. Maka upayakanlah dapat memiliki kucing ya tanpa harus membeli ya, tanpa harus membeli. Sebenarnya ini hanya masalah rezeki ya, menemukan orang yang sukarela mau memberikan kucingnya, karena di antara orang-orang yang memelihara kucing itu ada yang punya kucing sudah banyak ya, cukup banyak, dan dia ingin berbagi dengan yang lain, tapi dia cuman ingin menemukan orang yang amanah, orang yang memang penyayang, ya, bisa pelihara kucing dengan sebaik-baiknya dan punya kemampuan untuk memeliharanya, baik dari sisi waktu maupun finansialnya. Oleh karenanya, jika keinginan itu begitu kuat, ya minta saja kepada Allah supaya dipertemukan dengan orang yang berkeinginan untuk berbagi kucing. Ya. Bersabarlah sebentar, ya. Mudah-mudahan Allah akan pertemukan dengan orang yang tepat, ya. Tidak harus membeli, ya. Insya Allah. Nah, Ustadz, Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, sudah banyak kajian yang menjelaskan bahwa hidup ini hakikatnya ujian. Terkadang hidup itu lompat dari satu ujian ke ujian yang lain, tetapi diri terkadang bimbang ketika melihat kemudahan hidup orang lain. Apa hanya diri sendiri yang Allah uji, sehingga timbul seuzon kepada Allah? Bagaimana menyikapi hal ini, Ustadz? Iya, pertama karena asumsi kita selalu salah ya. Kita itu sebagai manusia hanya bisa lihat yang zohir-zohir ya. Dan kita tidak punya kemampuan melihat yang hakiki ya. Dan Allah lah yang maha tahu terkait dengan itu. Oleh karenanya sebenarnya sebutan ujian yang menurut kita pun belum tentu itu ujian bagi Allah. Kita memahami bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah itu, Allah memberikan sesuatu yang bagi manusia itu bukan kenikmatan. Ya, seperti perkataan Nabi SAW, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mencintai, menginginkan kebaikan bagi seorang, maka Allah pahamkan dia pada agama. Coba tanya pada orang pada umumnya. Dia lebih senang dipahamkan agama atau diberikan harta melimpah? Pasti orang lebih pengen harta melimpah. Itu menunjukkan bahwa penilaian manusia itu banyak yang berbanding terbalik dengan apa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Allah pun mengatakan asa ayakrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum ya. Bisa saja sesuatu yang kau benci, engkau nggak suka, engkau merasa ini ujian, bahkan itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Ya. Sesuatu yang baik bagimu, tapi engkau anggap ini ujian atau engkau anggap ini musibah. Ya. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Dan bisa saja itu sesuatu yang kamu cintai, kamu anggap ini karunia, ini keindahan, ini nikmat, tetapi itu adalah sesuatu yang buruk bagimu. Oleh karenanya yang benar adalah selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Oleh karena kita diajarkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan ya. Bukankah datang nikmat, datang bencana, datang
ujian, kita selamatan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Setiap keadaan yang menunjukkan bahwa kita selalu berusaha bersangka baik dalam setiap keadaan, ya, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah umahat bahwa kita hidup di zaman fitnah, ya, di zaman di mana manusia lari dari agama. Manusia itu lebih ingin hidup itu sesuai dengan hawa nafsunya, ya, sesuai dengan eh, kesenangan-kesenangan seperti yang dia lihat di orang-orang di sekitarnya. Maka kalau kita ingin benar, maka yang kita minta dari Allah adalah keistiqomahan, ya, supaya kita bisa istiqomah dan kita sabar dalam ketaatan itu. Jangan sampai setan mengecoh kita, ya, dengan membisikkan seolah-olah kitalah satu-satunya orang yang sedang diuji, ya, sedang disakiti, ya, dan Allah tidak berpihak kepada kita. Ya, bisa saja di antara kepedihan yang kita rasakan, kegundahan, rasa sedih dan semacamnya itu semua bernilai pahala dan melimpah pahala yang kita tidak pahami. Allah inginnya kita bisa mengumpul pahala dari perkara-perkara yang kita sedihkan itu, yang kita bingung, yang kita gundah. Tapi kita nggak sadar perasaan kita lah yang sedang disiksa, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengembalikan hati kita kepada keadaan di mana kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, saya merutinkan zikir pagi dan petang. Jika saya terlewat membacanya, terkadang ada ketakutan. Bagaimana jika tidak ada perlindungan dari Allah pada saat itu? Apakah saya terlalu berlebihan? Saya khawatir rasa takut yang timbul bukan karena Allah, tapi karena bacaan zikir pagi petang. Bagaimana sikap yang benar, Ustaz? Iya, alhamdulillah itu sudah sikap yang benar, ya. Jadi pembiasaan yang baik itu akan melahirkan eh, kewaspadaan, ya. Kewaspadaan, dan ketika terluput maka hati pun merasa resah dan takut. Ini baik, ya. Dan ini juga menimpa orang-orang soleh terdahulu. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang ketika beliau lebih banyak waktunya saat itu memantau kuda-kuda perangnya, ya, yang menyebabkan dia terluput satu ibadah, ya, terluput satu ibadah kelewatan, maka dia pun segera merasa takut, ya, bahwa kuda-kudanya itu menjadi fitnah buat dirinya. Lalu dia perintahkan supaya kuda-kuda itu disembelih, ya. Ini adalah ketakutan yang menimpa Nabi Sulaiman karena kebiasaannya. Begitu juga yang menimpa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, mana beliau memantau kebun-kebunnya yang menyebabkan dia terluput dari sholat asarnya, dan dia pun menyedekahkan kebunnya itu untuk kaum muslimin. Jadi seseorang yang terbiasa dengan kebiasaan yang baik itu, alhamdulillah, ya, Allah berikan semacam kewaspadaan, ya, biasa zikir pagi dan petang. Kalau terluput dia merasa rugi, merasa takut, merasa resah, ini bagus, berarti sensorik keimanannya baik, ya, dan ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain. Orang sudah terbiasa berzikir dengan baik, sempurna setelah dia sholat, seusai sholat, maka ketika dia tidak meninggalkan zikir itu, dia pun merasa rugi, ya. Maka upayakanlah terus, ya, setiap kita itu untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita yakin sesuai dengan timbangan syariat, bahwa kebiasaan baik itu akan menjadi pemberat timbangan amal kita di sana, ya. Jangan sampai kita justru hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Ibu-ibu yang membiasakan waktu-waktunya itu di depan televisi nonton sinetron juga, kalau kehilangan satu episode dia kebingungan, dia resah, ya, dia tanya kanan kiri, ya, dia buka YouTube, ya, dia cari episode yang ketinggalan itu, sama aja. Jadi yang biasa buruk sama yang biasa baik sama-sama bingung, sama-sama resah dan takut rugi, ya, kalau itu kehilangan dari dirinya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya,
Bismillah, Ustadz, bagaimana agar kita bisa istiqomah hingga akhir hayat? Dan bagaimana cara memerangi hawa nafsu agar tidak berbuat maksiat? Jazakallah khair, Ustadz. Nah, ini adalah perkara yang sulit ya. Oleh karenanya sekelas Nabi SAW pun ya selalu mengamalkan untuk dirinya dan mengajarkan kepada kita, ya Allahumma sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan kita ya untuk selalu bermohon kepada Zat yang membolak-balikkan hati itu untuk tetapkan hati kita di dalam agamanya, dalam keistiqomahan ya. Kemudian yang lain adalah jangan tinggalkan teman-teman yang soleh, ya, teman-teman yang kalau bersama mereka kita seperti diingatkan ya. Bahkan sebelum mereka bicara, kita merasa eh, harus bisa mengimbangi kebaikan mereka, ya. Kita teringat kepada urusan-urusan akhirat. Maka ini adalah salah satu cara untuk eh, membuat kita bisa istiqomah. Ya. Cara yang lain adalah memiliki kebiasaan atau aktivitas yang eh, dipastikan itu adalah aktivitas yang baik. Ya. Karena itu tadi nggak pernah ketemu dua kesibukan yang sama. Ya. Orang yang sibuk dengan ketaatan itu dia akan meninggalkan potensi-potensi melakukan kejahatan atau kedurhakaan. Sebaliknya orang yang disibukkan dengan kemaksiatan itu otomatis dia nggak memikirkan ketaatan. Ya. Sudah pasti. Ya. Jadi antara orang yang ahli maksiat dengan ahli taat itu memang selalu berbeda. Maka ini juga mempengaruhi masalah ruh. Ya, ruh. Ruhnya orang-orang baik, dia nggak akan betah bersama ruhnya orang buruk. Begitu juga orang-orang buruk itu dia nggak akan betah ya, bersama orang-orang baik, karena ruhnya nggak ketemu. Ya, oleh karenanya itulah di antara cara dan kiat-kiat ya seseorang untuk bisa istiqomah ya, dan dia eh, terluput ya dari kebiasaan-kebiasaan dalam kemaksiatan. Sesungguhnya pilihan itu ada pada kita sendiri ya, ada pada kita sendiri. Kita bermohon kepada Allah untuk menetapkan kita pada yang baik, kemudian kita mm, banyak menemui dan bergaul dengan orang-orang yang baik, yang orang-orang yang soleh, itu yang membuat kita akan tetap kuat. Kemudian kita berusaha menyibukkan waktu-waktu kita buat perkara-perkara yang bermanfaat, ya, maka itu akan membuat kita luput dari kebiasaan memanfaatkan waktu untuk perkara-perkara yang buruk. Sesungguhnya ketaatan selalu mengajak saudaranya, ya ini ketaatan berikutnya, dan keburukan akan mengajak saudaranya ya untuk melakukan kejahatan berikutnya. Mungkin ini saja ya bisa membantu setiap orang yang menginginkan dia istiqomah ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir. Tafadol ditutup dengan untayan nasihat singkat, Ustadz. Ya, nah. Jadi ummahat wa thalibat rahimakumullah, eh, rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah kemuliaan ya, dan dia merupakan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dari rasa takut itulah seorang bisa tercegah ya dari keburukan ya dan bahkan mendorongnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena rasa takut inilah juga ya yang membuat Habil ya dia tidak mau berbuat curang ya sebagaimana kakaknya melakukannya, dan bahkan Habil tidak mau membalas kezoliman yang dilakukan oleh kakaknya Qabil ya sampai akhirnya dia pun meninggal atau mati dibunuh ya. Karena rasa takut kepada Allah juga lah yang menyebabkan ya Yusuf alaihissalam ya terluput dari eh, jebakan ya untuk berbuat mesum. Dan karena rasa takut kepada Allah lah yang membuat para malaikat ya eh, di langit jatuh pingsan ya ketika Allah menetapkan setiap perintah di atas langit.
Sesungguhnya umahat ya tidak ada dampak dari rasa takut kepada Allah itu kecuali kebaikan ya. Maka tumbuhkanlah ya dan pupuklah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan siksanya agar kita mendapatkan ampunan ya, dan pahala yang besar sebagaimana yang Allah janjikan. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal Rabb mereka itu tidak kelihatan, ya tidak nampak, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Sudah menjadi jalan datangnya ilmu kepada kami pada hari ini. Semoga dengan Ustadz memudahkan kami, maka Allah memudahkan jalan Ustadz dan keluarga untuk mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair, barakallahu fikuna. Akhwati fillah, semoga ilmu yang telah sampai pada hari ini banyak manfaatnya dan dapat diamalkan dengan meminta selalu pertolongan Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sampai pada malam hari ini. Semoga Ustaz, bila mengalami kefuturan bila kita mengalami kefuturan jangan menjauh dari sumber ilmu, tetap datangi, terus istiqomah, insya Allah semangat itu akan kembali, biiznillah. Baiklah, Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun memohon maaf dan hilaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi insya Allah hari Kamis dalam kajian umum kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikunna barakallah. Assalamualaikum.